dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali pada hari yang ke-9 doa bersama kita Gereja Kemah Injil Indonesia daerah Bali. Hari ini tema renungan kita adalah Yesus Raja yang akan datang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan kepada para murid melalui malaikatnya adalah bahwa seperti ia naik, demikian juga ia akan datang. Firman Tuhan dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11b, demikian bunyinya, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seperti halnya ia naik ke surga, demikian juga ia akan datang kembali. Seperti yang kamu lihat, itulah caranya ia akan datang kembali ke dunia ini. Kalau pada kedatangannya pertama, inkarnasinya melalui bayi mungil di Bethlehem. Tetapi pada kedatangannya yang kedua, ia akan datang menjadi raja karena ia akan memerintah seluruh ciptaannya. Dia akan menyatakan kuasanya kepada seluruh ciptaannya, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi ada satu hal penting dari pesan ini, adalah ketika ia naik ke surga, ia berjanji, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku. Inilah rentang waktu yang Tuhan janjikan untuk menjadi kelengkapan bagi orang percaya, murid-murid Kristus, bagi gereja Tuhan, bahwa mereka harus memiliki kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi-saksi Kristus, saksi-saksi untuk memberitakan kabar baik yang datang daripada Dia. Karena kedatangannya ditentukan oleh seberapa jauh gereja, orang percaya, orang Kristen menjadi saksi dari pemberitaan Injil. Matius 24 ayat 14 mengatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Perhatikan, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Sama seperti Tuhan mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kuasa kesaksian itu telah diberikan kepada kita melalui kuasa Roh Kudus, dan itu kuasa yang bisa mengalahkan segala bentuk kuasa-kuasa lain, pemerintah-pemerintah dan kuasa-kuasa kegelapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi kesaksian itulah kuasa ini diberikan kepada kita. Injil itu harus diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru tiba kesudahannya. Jadi saudaraku, dari pokok dasar ini kita semua memiliki tugas penting. Rentang waktu sama seperti ia naik, ia juga akan datang kembali. Pesan singkatnya adalah, kamu akan menerima kuasa Roh Kudus untuk melengkapi kamu menjadi saksi-saksiku bagi bangsa-bangsa. Baru sesudah itu tiba kesudahannya. Dan ketika Tuhan datang kembali, tiba kesudahannya, menjadi penting bagi kita sekalian untuk mengimani bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 mengatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudaraku, perhatikan dengan baik bahwa kedatangan Tuhan yang dikatakan seperti pencuri, seperti kilat, memancar cepat, tiba-tiba menentukan hidup mati seseorang, maka menjadi penting bagi kita sekalian. Tidak usah khawatir, karena bagi yang percaya kepada Kristus, yang masih hidup akan diangkat bersama dengan Tuhan di angkasa, menjadi raja. Tuhan yang menjadi raja, kita akan bersama-sama memerintah bumi. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, orang yang mati juga akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi kesaksian bagi dunia adalah bahwa dunia harus memastikan, semua orang harus memastikan
bahwa ia pasti selamat dalam kehidupan yang kekal, tidak masuk dalam penghukuman lautan api yang bernyala-nyala, terpisah dari Allah. Memastikan juga bahwa ia bisa dikuduskan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa berjumpa dengan Allah. Pastikan juga bahwa saudara akan ada di dalam kerajaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali adalah pengharapan kita, penantian kita yang mungkin begitu panjang. Tetapi Tuhan mengatakan itu singkatlah, karena satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Janjinya itu sebentar saja. Dan kalau sudah selesai rumah itu, dia akan datang kembali. Perhatikan baik-baik. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 mengatakan begini. Dan seterusnya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dan dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. 2 Petrus 3 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-13. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Tuhan itu akan datang. Ia menepati janjinya. Kata Petrus, dia tidak pernah lalai menepati janjinya. Janjinya adalah seperti ia naik ke surga, ia akan datang kembali. Janjinya adalah kamu akan menjadi saksiku, kamu akan kulengkapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya bangsa-bangsa mendapatkan kesaksian, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, Raja yang akan datang kembali. Sebagai penutup, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Apokaliptis Wahyu pasal yang ke-22. Dikatakan demikian, ayat yang ke-12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Terpujilah Tuhan, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Dialah Raja kita yang akan datang menjemput kita sekalian. Kita semua akan diangkat di angkasa yang permai bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya. Itu hari yang luar biasa yang kita nantikan, pengharapan Kristiani yang tidak pernah pupus oleh karena penganiayaan, penindasan, dan sengsara. Karena bersama Tuhan itu jauh lebih baik. Raja itu akan memerintah dengan shalom, damai sejahtera, tidak ada air mata, tidak ada kelaparan, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan, tidak ada pertengkaran, tidak ada emosional, tidak ada hal-hal yang tidak ilahi. Karena itu saudaraku, surga adalah keilahian yang sempurna, bukan kemanusiaan yang sempurna dengan hawa nafsunya, dengan kesombongannya, dengan kedikdayaannya. Tetapi surga adalah kerendahan hati, karena pemimpinnya hanya satu, Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan yang memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena di hari yang ke-9 ini kuasa Tuhan telah menolong kami, memberkati doa-doa kami. Kami menantikan kedatangan Tuhan. Mari Tuhan memberkati seluruh pemberitaan Injil di seluruh dunia. Biarkan semua orang mendengar Injil-Mu, supaya penghakiman itu segera nyata. Oleh firman-Mu lah dunia akan dihakimi.
Barang siapa yang percaya diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Karena itu, berkatilah gerejamu, berkati kami semua untuk menjadi saksimu. Terpujilah Tuhan yang hidup, yang memerintah kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan berkati juga doa-doa dan syafaat kami bersama seluruh jemaat-Mu, sehingga kemuliaan-Mu nyata atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, berkat Bapa dan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan dalam doa-doa syafaat kita. Hari ini kita akan fokus berdoa untuk seluruh pelayanan penginjilan di seluruh bumi, untuk mempercepat kedatangan Tuhan kembali seperti janjinya tadi. Bahwa kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa, kuasa Roh Kudus dinyatakan menyertai orang-orang pilihannya, menjadi saksi-saksi Kristus, mengadakan tanda-tanda ajaib dan menyelamatkan banyak orang kepada Kristus. Maka kita berdoa, kita memohon supaya kuasa Allah terjadi. Ada ledakan rohani, ada pemberitaan Injil, ada pemenangan jiwa, ada pertobatan jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus dan diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati doa-doa kita sekalian, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.